Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf, apa kabarnya? Balik lagi di Wakaf TV dalam konten atau program monolog kita. Kita akan bahas tentang kisah-kisah mu'alaf orang-orang yang ada di dunia. Karena memang tidak bisa kita hadirkan ke sini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk memberikan informasi ini agar penonton setia Wakaf TV dapat menambah informasinya terkait dengan kisah-kisah mu'alaf atau kisah-kisah orang-orang yang dulunya kafir kemudian memeluk Islam. Kali ini informasi atau berita tentang mu'alaf itu datang dari negara Filipina. Kalau bicara tentang Filipina, ya pasti yang ada di benak kita ya bahasa Filipina atau Tagok. Kemudian, oh iya, saya juga pernah mewawancara seorang mu'alaf dari Filipina asli, yang mana dia tinggal di Indonesia. Dan sekarang, atau pada saat itu sampai sekarang, mu'alaf ini yang pernah saya wawancarai itu jadi ketua internasional mu'alaf center di Masjid Sunda Kelapa. Namanya adalah Mas Ian. Seorang mu'alaf jadi ketua mu'alaf center. Ya, sepertinya itu. Jadi dia ini orang Filipina asli, kemudian masuk Islam, kemudian menjadi warga negara Indonesia karena dia cinta dengan Indonesia. Kalau teman-teman penasaran sama videonya, sekitar berapa ratus ribu ya, sekitar 200 atau 300 ribu penontonnya. Nanti tolong disertakan di deskripsi atau di pojok kanan atas ya, link videonya buat pemirsa yang ingin nonton. Nah, kali ini di Filipina ada artis yang populer pada tahun 90-an. Siapa dia? Langsung saja. Filipina dibuat heboh karena artis terkenalnya memilih menjadi seorang muslim atau memilih mu'alaf. Nama lengkapnya adalah Robin Hood Fernando Carino Padilla. Namun, ia lebih populer dengan panggilan Robin Padilla. Ia adalah aktor Filipina yang memang berjaya di era tahun 90-an. Film-film yang ia bintangi selalu masuk dalam jajaran box office di negaranya. Tidak heran bila namanya masuk daftar teratas aktor dan aktris Filipina terlaris. Nama pesohor kelahiran kota Manila tanggal 23 November tahun 67 ini makin meroket setelah membintangi sejumlah film laga di negaranya. Bahkan karena peran yang dimainkannya sebagai seorang gangster berdarah dingin dalam sejumlah film, ia mendapatkan julukan The Bad Boy of Philippine Action Movies. Bakat akting memang sudah mendarah daging dalam keluarga besar Robin Padilla, yang merupakan pemeluk Kristen Protestan. Ketiga orang kakak Robin, yakni Rustom Padilla, Royet Padilla, dan Romel Padilla, juga dikenal publik Filipina sebagai seorang aktor. Kehidupan sebagai bintang besar atau megastar membawa Robin dekat dengan dunia malam dan tentunya obat-obatan terlarang. Ia pun akhirnya menjadi pecandu dunia malam. Karirnya sebagai superstar pun makin meredup. Ia terlibat dalam kehidupan preman jalanan. Akibat sikap dan perilakunya itu, pada 21 Juli 1994, kepolisian Filipina mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya. Ia dinyatakan bersalah atas kepemilikan senjata api ilegal dan dijatuhi hukuman selama 21 tahun penjara. Namun, ia dibebaskan pada awal tahun 98. Saat menjalani kehidupan dari balik terali besi, Robin berkenalan dengan seorang muslim yang bernama Jane Galopin. Galopin adalah aktivis pejuang HAM bagi masyarakat minoritas muslim di Filipina. Dari Galopin yang juga merupakan seorang mu'alaf, Robin mulai mengenal Islam. Keduanya kerap bertukar pikiran. Apa yang disampaikan Galopin ternyata membekas dalam diri sang aktor ini. Setelah melakukan diskusi yang panjang dengan Galopin mengenai agama, Robin lalu mantap untuk memeluk Islam. Tidak hanya memeluk Islam, ayah 5 orang anak ini pun kemudian mengganti namanya dengan Abdul Aziz.
Meski dalam kesehariannya ia masih menggunakan nama Robin Padilla. Tak lama berselang, Lizel, sang istri pun mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang muslimah. Perihal keislaman Robin membuat publik Filipina terhenyak, terutama para fans berat pemeran utama dalam film Bad Boy 2 ini. Karena tidak banyak pemberitaan yang mengulas mengenai proses dirinya menjadi seorang muslim. Bagi Robin, menjadi seorang muslim memberikan tantangan tersendiri. Berkali-kali ia diberitakan miring terkait aktivitas keagamaannya. Ia kerap dikaitkan dengan kelompok Abu Sayyaf, sebuah kelompok muslim yang kerap dicap sebagai kelompok radikal di Filipina. Salah satunya adalah pemberitaan mengenai penangkapan terhadap seorang petinggi Abu Sayyaf oleh pihak berwenang di Filipina. Belakangan diketahui jika orang yang tertangkap tersebut merupakan salah seorang pengawal pribadinya. Langkah Robin untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim pun begitu mengesankan. Pada tahun 2004, ia membentuk sebuah lembaga advokasi yang difokuskan untuk penanggulangan wabah malaria. Melalui lembaga advokasi bentukannya ini, Robin memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat muslim di Filipina. Atas dedikasinya ini, Departemen Kesehatan Filipina menunjuknya sebagai juru kampanye gerakan pemberantasan malaria. Robin juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Dalam suatu waktu, ia berhasil melakukan penggalangan dana sebesar 1 juta peso Filipina untuk membangun area pemakaman muslim di kota Norzagaray, Provinsi Bulacan. Ia juga mendonasikan uang sebesar 2,5 juta peso Filipina kepada sebuah lembaga kemanusiaan di Filipina, Muay Association of the Philippines. Sementara dalam bidang pendidikan, melalui Yayasan Dindang Kapayapan yang dibentuknya, ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan prasekolah bagi anak-anak muslim di atas lahan miliknya di Fairview Park, Quezon City. Lembaga pendidikan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2007 hingga saat ini. Robin menjelaskan, para murid yang belajar di sekolah tersebut nantinya akan mendapatkan bimbingan membaca Al-Quran dari tenaga pengajar terpilih. Selama menimba ilmu di sekolah tersebut, para peserta didik akan tinggal di rumah pribadinya yang berada dalam satu lokasi dengan gedung sekolah. Robin mengatakan, para murid kita bebaskan dari uang sekolah, biaya pembelian buku, papan tulis, dan biaya asrama. Meski menyandang status sebagai mantan narapidana, namun hal tersebut tidak membuat karir Robin di dunia akting meredup. Berbagai tawaran untuk tampil di layar lebar datang kepadanya. Namun berbeda dengan sebelum mendekam di penjara, selepas menghirup udara kebebasan, ia memutuskan untuk beralih ke film-film bergenre drama dan komedi. Debutnya di dunia akting selepas keluar dari penjara adalah membintangi film bergenre drama berjudul Tulak Ngek Bibik dan Kabik Nek Dip Dip. Setelah debut perdananya kembali ke dunia perfilman di Filipina, sejumlah tawaran untuk bermain dalam film menghampirinya. Beberapa film yang pernah ia bintangi setelah dibebaskan yaitu Bakit Ngayon Kalang, Hari Nek Selda, atau Anak ni Baby Amatu, Tunay na Tunay, Gets Mo, Gets Ko, Ups, Tek Kalang Diskarte Koto, Kailangan Koi Ikaw, You and Me Against the World, dan Pagdating Nek Panahon. Dalam film-film tersebut, ia selalu dipasangkan dengan aktris-aktris ternama Filipina. Sebut saja diantaranya Yudi N. Santos, Angelica de la Cruz, Jolina Magdangal, Claudine Barreto, dan Chris Aquino. Kiprah ayah dari Ted Matthew, Queenie, Kylie, Zeliren, dan Robin Jr. dalam dunia akting tidak hanya sebatas di layar lebar, namun juga merambah ke layar televisi. Di antaranya ia pernah membintangi serial TV Asian Treasures, produksi GMA Network. Serial televisi yang dibintanginya ini selalu menempati peringkat atas di acara televisi yang selalu ditonton pemirsa. Baik sahabat wakaf, itu tadi kisah seorang Robin yang memang dia itu bermualaf, yang sempat menggemparkan para fans-fansnya atau dunia keartisan di Filipina. Kemudian karena sempat dipenjara,
dan kemudian dia kembali lagi untuk membintangi beberapa film ya, film layar lebar. Dan itu menunjukkan bahwa Islam itu memang sangat mudah untuk dimengerti karena Islam itu sesuai dengan akal dan pemikiran manusia. Dan satu lagi, Islam itu logis. Ya, Islam itu logis dan bisa ditelusuri dan bisa dipertanggungjawabkan, juga bisa dibuktikan secara ilmiah tentang kebenaran Islam. Terima kasih sahabat wakaf sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi Anda semua yang belum subscribe channel ini. Like, komen, dan share agar video ini semakin ditonton banyak orang dan informasi bagus ini semakin diketahui banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Signan Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka posisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf ya dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri,
kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.